saya dari kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview anatomi dan fisiologi sistem pernapasan PPOK. Apa sih itu PPOK? Nah, simak penjelasan ini. Penyakit paru obstruktif kronik atau yang disebut dengan PPOK adalah kondisi di mana paru-paru itu mengalami peradangan kronis yang menyebabkan penyempitan saluran napas yang berkaitan dengan respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas beracun. Nah, PPOK terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada bronkitis kronis. Apa sih itu bronkitis kronis? Bronkitis kronis, penyakit ini mengiritasi bronkial, saluran yang mengangkut udara dari kantung udara atau alveoli paru-paru. Dan yang kedua ada emfisema. Adalah suatu kondisi di mana alveoli di ujung trakea yang bentuknya paling kecil atau yang disebut dengan bronchiolus rusak karena paparan iritan seperti asap rokok dan gas serta partikel pengiritasi lainnya. Selanjutnya di sini ada struktur sistem saluran pernapasan. Yang pertama, saluran napas atas yang terdiri dari rongga hidung. Hidung merupakan salah satu saluran respirasi atas yang pertama kali dilalui oleh oksigen sebelum masuk ke bagian paru-paru. Dan yang kedua adalah faring, merupakan salah satu pernapasan yang selanjutnya dilalui oleh oksigen setelah melewati rongga hidung. Dan yang ketiga ada laring, saluran pernapasan yang dikelilingi oleh tulang rawan. Selanjutnya ada saluran napas bawah. Yang pertama ada trakea, merupakan bagian saluran pernapasan yang memiliki fungsi sebagai penyalur udara. Dan yang kedua ada bronkus, merupakan saluran pernapasan lanjutan dari trakea. Bronkus juga dapat disebut sebagai percabangan dari batang tengkorak atau yang disebut dengan trakea. Dan yang terakhir ada paru-paru atau pulmo, merupakan organ pernapasan yang memiliki tekstur yang kenyal. Merupakan paru-paru pada manusia memiliki dua bagian, yaitu paru sebelah kiri dan paru sebelah kanan. Paru sebelah kanan terdapat tiga bagian lobus, yaitu superior, medullaris, dan inferior. Sedangkan paru sebelah kiri terbagi menjadi dua lobus, yaitu superior dan inferior. Nah, jadi di sini penyebab utama PPOK adalah merokok. Kenapa sih bisa jadi penyebab utama dari PPOK? Karena merokok bisa merusak silia atau disebut dengan rambut halus di bronchiolus dan trakea yang seharusnya mendorong zat asing dan patogen dari seluruh napas bawah ke saluran napas atas agar dapat dikeluarkan melalui batuk atau sering terpapar asap rokok yang disebut dengan perokok pasif. Dan yang kedua ada terpapar polusi udara, misalnya dari debu, kendaraan, jalanan atau asap rokok dan industri. Dan yang ketiga bisa menderita penyakit asma. Nah, di sini ada gejala-gejala PPOK. Yang pertama sesak napas, dan yang kedua ada batuk kronik atau tanpa berdahak yang tidak kunjung sembuh. Dan yang ketiga dada terasa sesak atau berat. Dan yang keempat ada tubuh terasa lemas atau tidak bertenaga. Dan yang terakhir bisa juga penurunan dari berat badan. Sekian penjelasan anatomi, fisiologi, sistem pernapasan PPOK dari saya. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.